Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Jadi kali ini pada video ini kita akan membahas latihan soal pada hukum Newton tentang gravitasi. Yang di sini kita akan memakai buku mandiri. Jadi kita akan pakai buku mandiri, dia itu halaman 101 ya. Jadi dia itu halaman 101 dan insya Allah yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang bagian uji kompetensi bagian A ya. Yang A dan mungkin untuk yang B kalian bisa buat latihan. Nah, kita akan langsung mulai saja. Kita akan mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 itu yang ditanya adalah tentang apa itu? Dimensi dari konstanta gravitasi. Nah, konstanta gravitasi diambil dari persamaan dulu. F sama dengan G besar, M besar, M kecil dibagi dengan R kuadrat. Di sini F itu adalah Newton ya satuannya, Newton. G-nya nanti kita akan cari massa kilogram, di sini kilogram dibagi dengan meter kuadrat. Nah, Newton ini jangan lupa karena Newton itu kan M kalikan A bisa dirubah jadikan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kayak gini. Ini kilogram per meter kuadrat. Jadi di sini tuh meternya kilogramnya bisa dicoret. Nah, karena ini yang ditanya adalah dimensi dari G-nya di sini, berarti meternya pindah ke sana, berarti meter pangkat 3 dibagi dengan kilogram second kuadrat. Nah, ini tinggal cari nih dimensinya, yaitu G sama dengan M, dimensinya apa? L pangkat 3, kilogram massa, karena di bawah berarti min 1, T pangkat min 2. Nah, berarti ini ketemu dimensi untuk konstanta gravitasi adalah L pangkat 3, M pangkat min 1, dan juga T pangkat min 2. Kalau di jawabannya bisa ditulis begini ya. M pangkat min 1, L pangkat 3, dan juga T pangkat min 2. Nggak salah. Nah, sama aja sih. Nah, jadi ini jawabannya yang pertama, yaitu jawabannya adalah B. Nah, jawabannya adalah B. Yang pertama nomor 1, jadi di sini adalah mencari dimensinya. Kalau nyari dimensi itu selalu dimulai dari mencari satuannya terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalau udah ketemu satuannya baru dia itu dirubah ke dimensi. Dan satuannya ingat harus jadikan besaran satuan SI dulu ya, biar lebih enak nanti buat tahu apakah dia itu besaran pokoknya apa kayak gitu. Sebenarnya nanti ya sama aja sih, sama-sama gampang. Terus yang nomor 2, jadi nomor 2 saya bacakan dulu. 3 partikel A, B, dan C dengan massa masing-masing adalah 9 kg. Kita tulis di sini ya. MA sama dengan 9 kg, MB-nya sama dengan 16 kg, dan MC-nya sama dengan 2 kg. 2 kg terletak pada satu garis nih, kayak gini. A, C, B. Nah, A, C, B. Jadi C-nya dari tengah-tengah ya. Jika AB sama dengan 7 cm, ini biar nggak estetik ya. Ini 7 meter atau cm ya dia bilangnya. 7 meter ya, nggak mungkin jaraknya cuma 7 cm. Kecil banget. Ini jelek, sorry tak urak-urak. 7 meter. Terus habis itu diletakkan, ya, partikel C harus diletakkan pada titik-titik agar gaya gravitasi di F0. Jadi ditanya si C ini akan diletakkan di mana. Kalau letakkan di mana kan berarti bisa diginiin tuh, X, terus habis itu sini adalah 7 min X. Nah, si C ini bakal diletakin di mana? Cuma di sini adalah gaya gravitasi. Berarti masih sama ya. Nanti kalau biar C-nya nilainya 0 kan ada kayak gini. Ini FAB, ini FAC, dan juga di sini nanti ada FBA dan juga FBC. Tapi yang ditanya adalah C-nya ini. Biar nilainya negatif. Biar nilainya 0 karena di sini ada FCA dan juga FCB dan arahnya selalu berlawanan. Nah, maka nanti biar nilainya 0 berarti harus sama dengan, kok bisa? Karena FC itu sama dengan FCB dikurangi dengan FCA. Nah, biar 0 nih. Berarti kan FCB sama min FCA, berarti biar 0 berarti jadi FCA sama dengan FCB. Nah, biar 0 kayak gitu ya.
Nah, berarti tinggal dimasukin ke persamaan gaya gravitasi, yaitu G massa A kalikan massa C dibagi dengan RAC kuadrat sama dengan GMC kalikan MB dibagi dengan RCB kuadrat. Ini MC-nya bisa dicoret ya, karena sama, G-nya juga. Berarti tinggal masanya yaitu 9 dan juga ini RAC. RAC tadi kita ibaratin adalah X, berarti dimasukin di sini adalah X kuadrat dibagi dengan MB-nya adalah 16 ya tadi ya. 16 dikurangi 7 min X kuadrat. Nah, ini karena AC adalah kuadrat kayak gini, kita perlu akar semua. Kalau misal mau ngakar semua kayak gini, jadi 9 harus diakar, X juga diakar, 16 diakar, dan juga 7 min X diakar. Berarti jadi 3 per X sama dengan 4 per 7 min X. Jadi pindah ruas saja ya. Jadi nanti 4X, ini mau tak langsung karena space-nya udah habis. Ini jadi 4X, ini 21 min 3X tak pindah ke sana nanti. Jika nanti jadi gini ya. Ini 3 dalam kurung 7 min X. Ini jadi kan 4X kayak gini kan. Nah, ini kan kalikan silang, 21 min 3X sama dengan 4X, sampingnya aja deh. Nah, kan 21-nya 3X-nya pindah ke sana. Berarti 21 sama dengan 4X tambah 3X. Nah, ini 21 sama dengan 7X, berarti X sama dengan 3. Nah, X-nya sama dengan 3 meter. Berarti C-nya itu adalah 3 meter terhadap ke A atau menuju ke A terhadap A. Sementara yang terhadap B adalah 4. Berarti jawabannya yang paling benar adalah yang A. Nah, ini nomor 2. Ini yang nomor 2, agak belepotan ya. Ini nggak apa-apa. Ini yang nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 3. Bentar, hapus dulu ya. Oke, lanjut. Oke, baik, jadi kita masuk yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita soalnya sama ya, perhatikan gambar di sini. Dia itu ada memiliki masanya 1 sama dengan ini di sini P dan juga Q ya. Massa P-nya adalah M dan juga massa di Q-nya dia adalah 4M, dan juga dia di sini tidak memiliki jarak ya. Jadi R-nya itu dia diibaratin X dan juga Y. Jadi di sini ada P, di sini ada R, dan juga di sini ada Q. Nah, di sini ada X dan juga di sini ada Y. Jadi cuma kayak gini. Terus dia bilangnya bahwa kuat medan gravitasi kedua bola ini di R nilainya akan sama. Berarti kita cari kuat medannya P ini terhadap R dan juga gini terhadap R itu berapa. Karena dia bilangnya sama, berarti kita bisa nulisnya GPR sama dengan GPQ kayak gini ya. GPR sama dengan GQR. Nah, sama-sama R-nya ya terhadap R atau pada jarak ya, sebenarnya pada jarak R atau sejauh R-nya yang dihubungkan dengan X dan juga Y. Nah, ini pakainya pakai percepatan gravitasi ya, karena dia bilangnya kuat medan gravitasi, jadi bukan gaya gravitasi, maka pakai G MP. Jadi masanya pakai yang P ya, bukan massa yang R. Kenapa? Karena emang yang ditanya adalah kuat medan gravitasi yang P. Jadi kuat medannya di sini RP R kuadrat sama dengan G M Q per R PQ. Kok PQ lagi sih? R QR kuadrat. Nah, kayak gini. Ini kan tinggal coret. MP-nya berapa? MP-nya adalah M. RP-nya berapa? RP-nya adalah X kuadrat. Ini adalah 4M. Di sini adalah Y kuadrat. Nah, kayak gini ya. Terus ini M-nya bisa dicoret. Terus habis itu ini kan kuadrat, berarti bisa dihilangkan kuadratnya semua. 1 per X sama dengan 4 per karena kuadratnya hilang, jangan lupa diganti diubah jadi 2. Jadi hati-hati ya di sini ya. Jadi nilainya itu harus bergantung pada apa ya namanya. Kalau misal mau kuadratin, mau diakar semua, mau dikuadrat semua. Jadi hati-hati ya kalau misal menyederhanakan kayak gitu. Dan X dan juga Y tinggal pindah ruas, 1 per 2 sama dengan X per Y. Berarti ini ketemu nih, X per Y-nya adalah 1 per 2. Jadi di sini adalah jawaban yang C.
Nah, ini untuk nomor 3, jadi sama, ini tinggal masukin aja perbandingannya, nanti kan langsung ketemu jawabannya. Jadi sederhana ya. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4. Kita masuk ke nomor 4. Baca dulu soalnya. Jadi kuat medan gravitasi pada permukaan bumi setara dengan kuat medan ya, berarti G sama dengan massa, saya kurang depannya, konstanta atau tetapan gravitasi dikalikan dengan massa. Massa adalah massa bendanya atau massa buminya ya. Dan di sini adalah jarak terhadap titiknya. Jadi akan setara dengan tetapan gravitasi dan juga massanya, dan juga berbanding terbalik dengan kuadrat jari. Berarti yang paling benar di situ dia adalah pada permukaan bumi dia itu setara dengan tetapan gravitasinya yang D. Meskipun jadi nomor 4 langsung yang dia. Meskipun nomor 4 itu pada permukaan bumi deh gitu ya. Pada permukaan bumi akan setara dengan tetapan gravitasinya. Kalau misal percepatan gravitasi, sebenarnya kuat medan gravitasi itu hampir sama dengan percepatan gravitasi ya. Dan kalau misal gaya gravitasi nanti beda, karena misal gaya gravitasi kan tinggal dibagi M-nya. Sebenarnya nomor 4 itu harusnya yang kecuali ya, karena ini nanti bisa masuk semua. Untuk gaya gravitasi, energi potensial gravitasi dan tetapan gravitasi masuk semua sebenarnya nomor 4. Tapi yang paling tepat adalah yang D. Oke, baiklah kita masuk ke nomor 5. Percepatan gravitasi di permukaan bumi besarnya adalah G. Jadi GPB maksudnya permukaan bumi sama dengan G kecil. Jari-jari di bumi, R bumi itu sama dengan R. Terus habis itu percepatan gravitasi terletak pada, jadi awalnya itu kondisi bendanya itu ada di permukaan bumi ya. Jadi jari-jarinya R. Nah, terus habis itu ditanya adalah di sini ada R bumi ini. Oh ya, ini P benda ya, R benda gitu aja. Aku hapus. Terus habis itu dia bilang R benda itu juga terletak sejauh R. Nah, jadi ada benda lagi. Kalau tadi kan awalnya dia sejauh R kayak gini, dia ada R lagi. Sini 2R. Nah, ya kan? Tinggal jumlah aja. Berapa sih percepatan bendanya? Jadi percepatan gravitasi benda yang berada di ketinggian R kayak gitu. Nah, terus habis itu maka nanti di sini kita bisa masuk ke persamaan perbandingan ya. Jadi G permukaan bumi D sama G permukaan benda. Kalau misal mau pakai perbandingan kayak gini, kalian boleh sih sebenarnya melihat soalnya dulu. Kalau soalnya nanti dalam bentuknya G perbandingan G, berarti bentuknya kayak gini. Tapi kalau soalnya hanya bentuknya angka aja, berarti bisa langsung pakai perbandingan biasa. Karena di sini nanti pilihan gandanya atau soalnya itu bentuknya adalah dalam G, berarti masih ada G kecilnya ya. Nah, ini di sini GP-nya adalah kayak gini, masanya sama ya, karena ini adalah yang menyebabkan kuat medan gravitasi adalah bumi, maka di sini masanya adalah massa bumi ya. RPB-nya kuadrat, R bendanya kuadrat. Ini coret, dicoret. Jadi kalau misal mau pakai perbandingan pada percepatan gravitasi itu sebenarnya bisa kayak gini aja sih, R benda kuadrat atau B kuadrat dibagi dengan RPB kuadrat atau RA kuadrat. Jadi di sini GPB-nya adalah G, GPB-nya adalah G, terus ini adalah G benda, terus R bendanya kan tadi adalah 2R, berarti kan jadi R kuadrat. Sini adalah R kuadrat. Berarti nanti G benda, tak pindah langsung luasnya ya. G benda, ini kan berarti G, R-nya dicoret kan jadi 4R kuadrat per R kuadrat kayak gini, coret 4 ya, berarti jadi 4/1 atau 1/4 G kecil. Nah kayak gini, berarti nomor 5 jawabannya yang 1/4 G atau D. Nah ini agak ngeblur ya, nggak apa-apa, enggak ngeblur. Nah ini adalah yang nomor 5. Oke, setelah nomor 5 kita masuk ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini fokusnya dirubah dulu. Nah, nomor 6
Dua satelit dari planet Jupiter mempunyai jari-jari yang sama, sedangkan perbandingan masanya adalah 3:2. Perbandingan percepatan gravitasi kedua satelit tersebut adalah, jadi ditanya adalah perbandingan percepatan gravitasi kedua satelit tersebut. Nah, dia itu jari-jarinya sama. Maksudnya cuma biasa ya, berarti ini kan misal R1 untuk satelit 1 sama dengan R2 untuk satelit kedua. Cuma M1 banding M2 atau massa satelit 1 banding massa satelit 2 adalah 3:2, ya kan? Terus tanya adalah percepatan gravitasi. Jadi kalau nomor 6 ini itu ibaratnya bukan terhadap Jupiternya ya, karena meskipun dia bilangnya dua satelit dari planet Jupiter, tapi dia meninjaunya hanya pada satelitnya itu sendiri. Jadi gravitasi adalah gravitasi pada satelitnya tersebut. Jadi kalau misal dia bilangnya percepatan gravitasi kedua planet tersebut, berarti maksudnya adalah percepatan gravitasi pada permukaan bumi. Jadi tergantung sama jari-jarinya aja. Misal ini R/1 karena sama kan adalah R/R kayak gitu ya, kita ibaratin. Berarti sini G1 dibanding G2. Nah, jadi bedanya kayak gini. Karena nomor 6 ini sama nomor 5. Kalau nomor 5 tadi kan di dalam bilangan gandanya dia masih dalam bentuk G. Maka kalian makainya adalah G1 per G2 sama dengan Gm per R1 kuadrat per Gm per R2 kuadrat. Kayak gini. Karena apa? Karena dia masih dalam G-nya. G-nya masih ditanya. Karena yang ditanya adalah percepatan gravitasinya, G-nya. Cuma nomor 6 ini dia cuma mau tahu perbandingannya aja. Berarti langsung aja G1 banding G2. Sama ya. Di sini G adalah massa 1, ini adalah R1 kuadrat, G M2 per R2 kuadrat. Ini karena emang duanya adalah dua satelit yang beda, tapi masanya makanya juga beda, maka M1 dan juga M2 beda ya. Hati-hati di sini. M1-nya adalah 3 karena R-nya sama ya, R kuadrat. Di sini juga 2 R kuadrat. Ini gampang ya. Nah, berarti langsung 3:2. Berarti jawabannya adalah yang D, langsung nih. Ini adalah yang nomor 6. Pus. Nah, ini adalah yang nomor 6. Kita lanjutkan ke nomor 7. Ya, kita masuk ke nomor 7. Di sini nomor 7 dia itu ada 5 titik PQRST. PQRST enggak usah tak tulis sih PQRST-nya. Terletak pada segaris lurus ya. Di sini dia pada segaris lurus. Jadi titik A dan juga B, benda A dan juga B. Nah, kayak gini ya. A dan juga B, di sini ada P. Terus habis itu di sini ada Q. Saya bentar, ini R-nya nggak cukup, nggak apa-apa sih, tombol aja. Nah, ini di sini tuh dia S-nya di sini ya, karena sekalian sama B, jadi dia bilangnya massa B di sini. Berarti ini adalah benda B, tapi juga sekaligus dengan S-nya. Nah, berarti S, terus habis itu di sini T-nya kejauhan, tak deketin aja. Nah, di sini ada T. T-nya di sini ya, tak deketin. Di sini jaraknya adalah A. Jadi sebenarnya jaraknya sama semua, cuma ini kemiskomunikasian ya. Terus habis itu di sini ada massa A sama dengan 9 massa B. Di sini massa A ya. Terus di sini adalah massa B, tapi juga sekalian sama S. Nah, di sini ditanya adalah kuat medan atau pengaruh medan gravitasi yang paling besar. Apakah di P, apakah di Q, ataukah di R, atau di S, atau di T. Berarti untuk mengetahui kuat medan manakah yang paling besar, berarti kita harus gabungin. Jadi yang P ini kan terkena pengaruh 2 A dan juga B. Tapi ingat ya, di sini itu kuat medan gravitasi dia itu nilainya berupa vektor, maksudnya berupa vektor. Jadi dia memiliki arah. Jadi posisi dari titiknya itu akan mempengaruhi apakah dia positif atau negatif. Berarti kita masuk yang GP dulu ya. GP kuat medan gravitasi di P. Nah, GP itu berarti gabungan antara GA ditambah dengan GB. Nah, maksudnya medan gravitasi A dan juga B. Nah, di situ ya. Ini hapus dulu. Nah, berarti di sini itu kita bisa nulisin langsung ya GMA per RA kuadrat ditambah GMB per RB kuadrat. Nah, ini berarti G, M-nya itu terhadap jaraknya, terhadap P ya, A terhadap P. Berarti masanya tetap 9 MB dibagi dengan A kuadrat ditambah
G, masanya tetap MB, dibagi dengan RB kuadrat terhadap B. 1, 2, 3, 4. 4A, jangan lupa dikuadratin, jadi 16A kuadrat. Sama dengan, berarti GP-nya sama dengan G. Ini nanti aku samakan penyebutnya, berarti nanti belum di sini G-nya. Samakan dulu penyebutnya, berarti nggak apa-apa ding. Sama dulu kan penyebutnya, berarti 16 kalikan 9. 16 kalikan 9 itu berarti 50. Nah, di sini kita mau nyari yang GQ ya. Nah, di sini GQ kita bisa lihat GQ itu posisinya di tengah. Kalau misal posisinya di tengah, kita lihat A dan B ada di sini. Nah, kalau kuat medan gravitasi atau kecepatan gravitasi, dia kan bersifat vektor. Nah, kalau misal dia di tengah, berarti kan otomatis yang arahnya ke kanan, yang B arahnya ke kiri. Karena berlawanan, jangan lupa negatif. Berarti bisa ditulis GMA per RA kuadrat dikurangi GMB per RB kuadrat. Minus ya, minus itu menandakan arahnya kemana. Nanti kalau hasilnya minus, oh berarti menuju ke B atau lebih kuat yang B. Kalau misal hasilnya positif, berarti oh menuju yang ke A. Kalau misal nanti dibalik, yang A negatif, yang ini B positif, berarti nanti ngikutin juga. Kalau hasilnya negatif berarti ke A, kalau positif ngikutin ke B. Ini langsung GMA, masanya kayak tadi, berarti 9 MB. Terus RA-nya jarak ke A-nya adalah A kuadrat dikurangi G MB, langsung tak kuadratin ya. Di sini ada terhadap B-nya adalah 2A kuadrat, berarti ini jadi 4A kuadrat. Dikurangin ya, jangan lupa ini berarti 4 kalikan 9 berarti 36. 36 kurangi 1 berarti 35 MB per A kuadrat G. Nah, kalau yang G adalah ini ya, 35 MB A kuadrat G. Kalau yang GP adalah 145 per 16A. Sekarang yang R. Nah, yang R ini sama ya. Yang R itu nilainya nanti juga sama. GR itu nanti nilainya sama kayak yang GG. Karena di sini itu kalau yang A itu kan dia jaraknya A. Yang di sini adalah 2, ya kan? Yang sebaliknya sama ya jadinya. Cuma di sini dia itu menuju A. Nah, untuk yang GR karena nilainya sama, dia itu sama-sama nanti 9 MB per A kuadrat dikurangi dengan bukan A kuadrat, sorry. Ini adalah 4A kuadrat karena 2. Ini G MB per A kuadrat. Sama nilainya. Nilainya adalah minus 35 MB per 4,4. Bener ya, harusnya 4A kuadrat ya. Ini kurang 4 tadi. 4A kuadrat G sama. G minus maksudnya menuju ke yang B. Kayak gitu. Terus yang GS. Nah, yang S ini karena S yang B dia itu tepat pada titik B, berarti yang terhadap B nanti 0 ya nilainya ya. Nilainya adalah 0, berarti cuma GMA per RA kuadrat kurangi ditambah 0. Karena apa 0? Karena dia berada tepat di titiknya. Kalau tepat di titiknya dia itu nilainya 0. Berarti di sini 9 MB per jaraknya adalah 3, berarti 9A kuadrat atau sama dengan MB ini kurang G. Nah ya, sama dengan MB per A kuadrat G. Nah, yang terakhir yang GT sama dengan sama kayak tadi, cuma yang GT ini kan arahnya sama-sama ke sana. Berarti nanti nilainya sama-sama positif ya karena arahnya sama. Nah, di sini tuh ini adalah 1 2 3 4, di sini adalah 1, berarti kayak apa? Kayak yang GP. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Jadi sama yang GP kan juga sama atau 1 2 3 4, ini 1, berarti nilainya adalah sama. GT itu adalah 145 MB per 16A kuadrat G. Berarti di sini nanti nilai yang paling besar, berarti percepatan paling besar. Kecepatan besar itu adalah
Nah, jadi nomor 7 ini percepatan gravitasi yang besar itu sebenarnya ada dua ya, yaitu pada P dan juga T dan T. Jadi percepatan gravitasi pada T dan juga P, di mana 145 yaitu 16A kuadrat dan juga yang ini kan juga 145 16A kuadrat. Jadi yang nomor 7 ini adalah seperti ini dengan jawabannya adalah P dan juga T. Panjang banget ya. Dan juga P sama T. Jadi ada dua. Jadi ingat kuncinya itu emang tinggal penjumlahan aja gravitasinya, kuat medan gravitasinya. Nah, itu tinggal dijumlah aja cara kesemuanya. Nah, jadi nanti udah ketemu langsung nilai percepatan gravitasi. Cuma di sini jawabannya ada dua ya, karena emang nilainya P dan juga T itu sama, dan juga Q dan juga R itu juga sama, kecuali yang S. Kecuali kalau misal ini soalnya itu S-nya bukan di tepat di situ, tapi S-nya itu ada tambah lagi di sebelah kirinya B, kanannya B. Nah, itu baru nanti hasilnya beda. Cuma di sini kan karena emang kita anggapnya S-nya di situ sama, berarti nilainya ada dua yang besar, yaitu P dan juga T. Oke, lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini teori ya. Nomor 8 itu lebih ke teori. Berdasarkan hukum gravitasi Newton, besar gaya gravitasi karena gaya gravitasi F sama dengan G, M besar M kecil per R kuadrat, bergantung pada besaran nomor yang pertama. Masa salah satu di antara salah satu ya, padahal kan harus dua-duanya, berarti yang nomor satu salah. Yang nomor dua, jarak antara kedua partikel, jaraknya, cuma jaraknya di sini kuadrat, berarti harus kuadrat jarak, berarti salah juga. Jari-jari masing-masing partikel, jari-jari masing-masing partikel, jari-jari itu kan berarti sama dengan juga R-nya kan, R-nya juga. Cuma di sini kalau misal kita ngikutin dia R-nya adalah R kuadrat, maka nanti jawabannya nggak ada ya kan. Harusnya itu R-nya jari-jari kuadrat ya, atau jarak kuadrat antar kedua partikel. Nah, itu baru benar. Kalau misal energi potensial atau potensial gravitasi, dia cuma bilangnya jari-jari atau jarak aja, itu nggak apa-apa. Cuma di sini itu karena dia gaya, harusnya R-nya dibilangkan kuadrat. Cuma nomor 8 boleh ya. Nomor 8 itu berarti jawabannya di dua. Yang pertama adalah jarak antara kedua partikel dan juga jari-jari. Karena emang dua-duanya berpengaruh. Kalau yang satu kan cuma massa salah satu, berarti kan itu nggak bisa. Ini jawabannya yang E. Tapi harus ingat ya, E itu harus kuadrat jarak. Jadi bukan jarak aja, yang beda ya. Nomor 9. Percepatan gravitasi permukaan bumi GB, bumi ya, adalah G1 di permukaan suatu planet, G planet sama dengan G2. Jika massa planet, berarti massa planet sama 3 kali massa bumi, dan jari-jari planet R planet sama dengan 2 kali R bumi, 2 RB. Perbandingan percepatan gravitasi. Nah, di sini dia itu kita lihat dulu pilihannya itu kan nggak ada dalam G, atau G-nya juga nggak diketahui salah satu. Berarti untuk tahu perbandingan percepatan gravitasi A dan juga B bisa langsung, yaitu G bumi dibanding dengan G planet. Berarti bisa langsung G M bumi dibagi R bumi kuadrat, G M planet dibagi dengan R planet kuadrat. G-nya coret ya. G-nya M buminya tetap MB, R buminya tetap RB kuadrat, M planetnya adalah 3M bumi, dan juga R planetnya adalah 4RB kuadrat. Ini MB coret. Nah, berarti perbandingan keduanya tinggal dinaikin ya, 4:3. Nah, jadi ini karena kita nulisnya di sini bumi dan juga planet, berarti nulisnya adalah 4:3, bukan 3:4. 3:4 kan masih ini 1:3/4. Nah, jadi jawabannya adalah 4:3. Jadi yang E. Kecuali kalau misal kita perbandingannya nulisnya adalah GP per GB. Nah, berarti boleh nanti 3/4. Tapi karena ini perbandingannya kita lurusin ke bawah, berarti ikutin yang atas. G buminya adalah 4, G planetnya adalah 3. Di soalnya perbandingan antara bumi dan planet. Berarti bumi dan planet 4:3. Bentar, ini yang nomor 9 ya, sampai 9-nya mirip G kecil ya. Oke, nomor 10. Banyak banget. Oke, kita balik ke nomor 10. Jadi ada perbandingan massa planet A dan juga B
Berarti MA banding MB sama dengan 2 banding 3. Sedangkan perbandingan jari-jari planet A dan juga B adalah RA banding RB sama dengan 1 banding 2. Nah, di sini yang ditanya adalah perbandingan berat benda. Jadi bukan perbandingan percepatan gravitasi. Berarti bisa ditulis WA banding WB. Nah, W itu apa? W itu adalah berat. Berat itu apa? M kalikan G, ya kan? Di sini nanti berarti bisa tak tulis M-nya adalah massa A dikalikan dengan gravitasi di A dibagi dengan massa di B kalikan gravitasi di B. Nah, WA-nya apa? WA-nya bisa ditulis W. Nah, ditanya adalah WB ya. Ini nanti cuma agak panjang nih. Berarti MA, G-nya itulah G besar. Ini MA dibagi dengan GA-nya ya. GA kuadrat. GA, sorry. RA kuadrat di per MB dikalikan G kalikan MB kali dibagi dengan RB kuadrat. Ini coret di sini. Ini bisa tak pindah ruas saja. Jadi yang per itu di bawah tak naikin. Berarti jadi MA kuadrat kalikan RB kuadrat dibagi dengan MB kuadrat dikalikan RA kuadrat. Karena per ya, per kan pindah naik. Berarti ini W per WB. Di sini MA-nya adalah 2 di atas ya. 2 berarti jadi 4 karena kuadrat. RB-nya 2 juga karena kuadrat jadi 4 juga. MB massa di B3 kuadrat jadi 9 dibalik RA-nya adalah 1 tetap 1. Berarti W per WB sama dengan 16 per 9. Berarti WB sama dengan 9 per 16 W. Nah, jadi 9 per 16 W. Sebenarnya di sini itu dia belum dikuadratin ya, belum diakar. Tapi sebenarnya nggak perlu diakar ya, karena ini nyari W ya. Kalau misal mau diakar nanti mau disederhanain diakar semua nanti jadinya adalah 3 per 4 akar W. Cuma di sini 3 per 4 akar W itu nggak ada. Nah, jadi nggak perlu cari, ini juga nggak perlu dikuadratin. Jadi hasilnya harusnya 9 per 16. Kalau 9 per 16 di jawaban soalnya nomor 10 itu nggak ada, adanya adalah 3 per 4. Tapi di sini itu dia apa ya namanya, dia itu nggak perlu dikuadratin karena emang W kan M kalikan G, massa kalikan gravitasi, jadi nggak ada yang dikuadratin sama sekali. Dan di sini pun massa dikalikan massa juga jadinya massa kuadrat, massa B kuadrat dibalik RB juga RA, berarti jadinya 19 16 W. Berarti di sini adalah jawabannya tidak ada. Karena emang di sini nggak ada yang diakar. Kalau mau diakar mau jadi 3 per 4 W juga boleh, itu ada jawabannya. Cuma di situ nggak sesuai soalnya, jadi nggak perlu ngapain. Di sini adalah yang nomor 10. Jadi nomor 10 itu tanya adalah berat ya. Jadi kalau berat itu kan massa dikalikan gravitasi, percepatan gravitasi itu sendiri bisa dirubah jadi G MA kali per RA kuadrat kayak gitu. Ini adalah yang nomor 10. Oke, baiklah. Jadi kita mulai yang nomor 11. Perbandingan kuat medan gravitasi bumi untuk dua buah benda, yang satu di permukaan bumi, yang satu di ketinggian berjarak setengah R dari permukaan bumi. Berarti ini jadi sama ya. Jadi masanya itu adalah massa dari bumi, MB-nya adalah massa bumi. Cuma yang R1 itu dia adalah R itu sebagai jari-jari. Sementara yang R2 itu adalah, jadi kalau misal yang R1 itu cuma segini aja, jadi R-nya. Sementara yang gelondor, bentar. Jadi yang ini adalah setengah R. Nah, jadi tambah ya. R tambah setengah R. Nanti jadinya adalah 3 per 2 R atau 1,5 R. Atau tulis 3 per 2 R aja. 3 per 2 R. Nah, ditanya adalah perbandingan keduanya ya. Tak tulis saja G1 banding G2. G1 itu adalah saat permukaan, G2 pada saat di setengah R. Nah, berarti kan di sini G M1 per R1 kuadrat dibanding dengan G M-nya kan sama ya, sama-sama di bumi, berarti massa bumi. R2 kuadrat ini coret. Berarti kan nanti pindah ruas sana-sana ya. R2 kuadrat banding R1 kuadrat. R2-nya berapa? R2-nya adalah 3 per 2 R kuadrat. Sini adalah R kuadrat. Ini R kuadrat berarti jadi 9 per 4 R kuadrat banding R kuadrat. Dicoret berarti 9 banding 4.
Jadi perbandingan gravitasi antara di permukaan dan juga di setengah R adalah 9:4. Jadi jawabannya yang E. Selanjutnya nomor 12. Bentar baca soalnya dulu. Ini ya yang nomor sebentar. Ini adalah yang nomor 11. Belum di zoom out. Sekarang yang nomor 12. Nomor 12, jika kedudukan A adalah setengah R, jika kedudukan yang A berarti RA ya, sama dengan setengah R. Terus di atas permukaan bumi, berarti di atas permukaan bumi kan berarti jadi 3/2 R ya. Jadi aku langsung bikin di sini 3/2 R karena di atas permukaan bumi. Terus sedangkan kedudukan B adalah 2R di atas permukaan bumi. Berarti yang RB karena 2R di atas permukaan bumi berarti jadi 3R. Nah ini yang RB. Sebandingan kuat medan gravitasi yang karena ini kan sama ya kayak tadi ya, GA banding GB, tak langsung aja. Berarti ini nanti kalau perbandingan kayak gini langsung ya. Jadi langsung kayak gini, RB kuadrat banding RA kuadrat. Kayak gitu boleh. Jadi langsung RB-nya itu adalah 3R atau 9R kuadrat banding 9/4 R kuadrat. 9-nya coret, R-nya juga coret. Berarti jadi 4/1. Jadi langsung ketemu 4/1 ya. 2 yang D. Hati-hati ya kalau misal nentuin apakah dia 2/1 atau 1/2 karena emang harus hati-hati. Di sini RB-nya posisinya juga harus jelas. Di sini itu selalu balik. Jadi yang di sini itu yang A, di sini yang B. Jadi kalian perlu harus hati-hati karena emang nanti biasanya dibalik-balik apakah 4/1 ataukah 1/4. Nah, itu kalian harus hati-hati. Nomor 12. Nomor 13. Percepatan pada permukaan gravitasi bumi adalah G pada permukaan, berarti GPB gravitasi di permukaan ya maksudnya adalah G. Percepatan gravitasi pada sebuah planet yang bermassa sama tapi memiliki massa jenis 2 kali massa jenis bumi. Jadi yang di sini itu adalah G planet ya, G permukaan di planet GPP pada ini ya ditanya. Jadi planetnya cuma massa G bumi, B ini adalah bumi ya, tak bikin bumi aja. Jadi massa bumi sama dengan massa planet. Nah, cuma di sini massa jenisnya tetapi memiliki massa jenis berarti rho planet sama dengan 2 rho planet bumi. Jadi di sini massa bumi itu sama dengan massa planet, sementara massa jenis planet sama. Nah, jadi di sini itu yang diketahui bukan R-nya ya, tapi yang diketahui adalah rho-nya. Jadi rho kan nanti bisa diambil rho sama dengan M/V. Nah, ya kan? Karena kita asumsinya bahwa semua planet termasuk bumi, dia itu bentuknya adalah bulat ya atau bundar ya. Nah, maksudnya bentuknya bola ya. Maka bolanya pun bola pejal ya, bukan bola berongga. Maka nanti volumenya pakai volume bola juga. Nah, jadi nanti massa jenis kan itu rho sama dengan M dibagi V. Jadi nanti kita mainnya di sini, yaitu kita harus cari dulu si jari-jari atau perbandingan jari-jarinya. Kita masukkan aja di sini. Kita sampingnya di sini ya, kan karena kita bisa pakai perbandingan massa jenis, berarti rho bumi dibanding dengan rho planet ya sama dengan massa bumi dibanding dengan volume bumi dibagi dengan massa planet dibagi dengan volume planet. Ingat, volumenya itu dianggapnya adalah sebagai bola ya, bola padat tentunya ya, bukan berongga, bukan lainnya. Nah, di sini rho buminya adalah bumi, rho planetnya adalah rho planetnya tetap, yaitu adalah rho 2 kali rho planet bumi. Massa ini pindah ruas saja ya biar enak. Massa buminya karena massa bumi sama dengan massa planet ini bisa tak coret karena dia sama, berarti berubah jadi volume planet dibagi dengan volume bumi. Ini rho-nya juga bisa dicoret. Berarti 1/2 karena volume planet itu kan atau bola itu kan 4/3 PR pangkat 3. Ini juga sama 4/3 PR pangkat 3. Ini yang A, ini yang B. Ini bisa tak coret. Berarti kan tinggal
Ini kebalik, sorry. Rho planet, rho bumi. Berarti kan tinggal pangkat 3. Nah, berarti di sini bisa ditulis RP pangkat 3 dibandingin dengan RB pangkat 3. Ini pangkat 3 semua ini. Terus habis itu kita ketemu perbandingannya, yaitu RP-nya pangkat 3 dan juga RB-nya pangkat 3 juga. Nah, tapi nanti kan buat masuk di percepatan gravitasi, kita kan cuma makainya adalah R kuadrat kan, ya kan, R kuadrat. Nah, sementara di sini adalah 2 nih. Nah, ini kan agak beda. Nah, di sini nanti kan pakainya R kuadrat. Jadi kita harus hati-hati karena emang ini nanti berarti RP banding R3-nya berarti kan RP per RB-nya kan berarti 1/2 pangkat sepertiga ya. Sepertiga itu maksudnya akar pangkat 3 kayak gitu loh, di akar kayak gitu. Nah, terus habis itu selanjutnya kita masuk ke percepatan gravitasi karena emang ditanya adalah percepatan gravitasi dan di sini dalam G. Kalau dalam G berarti kan bisa dinulis GP G bumi aja dulu yang di atas karena yang ditanya adalah planet bumi ya. Planet, sorry. Nah, di sini tak langsung ya karena emang persamaannya itu masanya sama kan, awalnya dari G M bumi dibagi dengan R bumi pangkat 2 bagi M MB ini MP di sini R planet kuadrat karena di sini kan massa bumi sama dengan massa planet, ini kan sama, bisa dicoret kayak gini, ini juga dicoret, berarti kan bisa pindah ruas kayak tadi, berarti bisa dirubah jadi R planet kuadrat dibagi dengan R bumi kuadrat. Di sini percepatan gravitasi bumi adalah G, percepatan planet adalah GP, sementara di RP kuadrat RP kuadrat atau jari-jari planet kan tadi perbandingannya adalah 1 dibanding 2 pangkat 1/3. Nah, karena dia dikuadratin berarti jadi 1/2 2/3, pindah ruas ya. Berarti G planet sama dengan 2 pangkat 2/3 G. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Nah, ini adalah yang nomor 13. Jadi yang nomor panjang banget asli. Jadi yang nomor 13 ini dia itu sama kayak sebelumnya, cuma di sini dia dihubungkan dengan massa jenis. Di mana massa jenis itu adalah M dibagi dengan volume atau massa dibagi dengan volume, dan volumenya kita ibaratkan bahwa semua planet itu adalah bola ya, atau bola padat atau bola pejal. Jadi di sini bukan datar, jadi kita nggak boleh mengatakan bahwa bumi datar. Kalau misal bumi datar nanti pakainya persamaan lingkaran, jadinya BR kuadrat. Nah, itu jadi beda lagi. Nah, ini adalah nomor 13. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke nomor 14. Oke, kita masuk ke nomor 14 di screen ini. Nah, nomor 14, perhatikan gambar sebuah bujur sangkar ABCD dengan sisi R. Pada titik ABC terdapat massa yang besarnya sama. Berarti ABC itu massanya sama ya, titik ABC. Bentar, kita gambar dulu. Di sini ada. Nah, di sini ada A, B, C, D. Di sini adalah jari. Jaraknya atau sisinya dia adalah persegi. Jadi gambar bujur sangkar ABCD dengan sisinya R. Pada titik ABC terdapat massa yang besarnya sama. Jadi di sini tuh pada titik ABC terdapat massa yang besarnya sama, yaitu M. Jadi ini massanya sama semua ya. Ini massanya M semua, berarti kita tulis MA banding MB banding MC sama dengan M. Maksudnya sama semua ya. MA sama dengan MB sama dengan MC sama dengan M. Besar kuat medan gravitasi di D. Jadi tanya adalah kuat medan gravitasi yang ada di D. Ini sama ya kayak kemarin itu ya, udah pernah dibahas. Jadi kalau misal mau nyari kuat medan gravitasi di D-nya harus dicari semuanya. Di mana D itu dia itu terdapat kayak gini. Kuat medannya dari A, dari B, dari C. Jadi karena emang kuat medan di D, berarti dampak yang didapatkan dari A, B dan juga C, gitu ya. Nah, di sini tuh kuat medan gravitasi di D, GD ya ibaratnya. Berarti di sini ada kuat medan di A, AD, biar sama maksudnya terhadap D, berarti
GDA ditambah GDB ditambah dengan GDC. Nah, karena DC ya. Karena emang arahnya ini sama menuju ke sini semua, jadi nggak perlu apa namanya ya, nggak perlu buat minus ya, karena emang arahnya sama semua. Sebenarnya kalau misal dia itu masuknya ke gaya atau dia masuknya ke resultan gaya, barulah dia nanti masuknya ke resultan vektor, karena emang bentuknya nanti beda. Tapi karena ini bukan bekerja pada dua buah gaya, atau hanya bekerja pada satu gaya, maka tinggal kayak gini dijumlah aja. GDA di sini nanti G berarti masanya dari A ya, masanya akan M. Jaraknya adalah M per R ditambah sama GDB. Nah, ini di GDB ini di sini R ya kan? Di sini kan juga R, di sini R juga sini R. Berarti sini R tambah R. R tak kuadrat tambah 2R kuadrat ya kan? R kuadrat tambah R kuadrat nanti berarti jadinya adalah, ini kan Pitagoras, berarti R kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan akar 2R kuadrat, atau bisa ditulis G M per 2, kok 2 nya di luar ya, 2 ini di dalam, R akar 2 karena emang jadinya 2R kuadrat, ditambah GDC nya G, masanya sama ya, karena masanya sama semua, di sini adalah R juga. Ini tinggal dijumlahkan semuanya. Jumlahkan semuanya. Di sini itu G besarnya di sini diibaratin sebagai G kecil ya. Jadi sama aja, nanti di pilihan gandanya itu sebagai G kecil. Sebenarnya G kecil itu untuk percepatan gravitasi ya, tapi di sini G kecilnya sebagai kuat medan ya, sama aja. Tapi di sini R-nya nggak diketahui ya. Oke, berarti bisa ditulis di sini G-nya dijumlah semua, berarti G M per M berarti jadinya 2G M per R ditambah G M R akar 2. Nah, udah. Terus kita bisa masukkan di sini, berarti dikalikan dengan R akar 2 semua, R akar 2. Ini R sama akar sama ya. R akar 2 berarti akar 2 kan yang kalikan di sini juga, berarti 2 akar 2 G M. Nah, berarti GD-nya bentar dicek dulu. Ini 2 akar 2 ditambah 1 ya, sorry. 2 akar 2 ditambah 1 dalam kurung G M. Ini masih dalam R ya, R-nya masih dalam R. Nah, berarti GD-nya nanti jangan lupa buat dirasionalkan juga. Rasionalkan kan berarti dikali dengan akar 2. Akar 2 kalikan akar 2. Berarti nanti di sini jadinya akar 2 kalikan 2 4 ditambah akar 2 dibagi dengan 2R G M. Nah, nanti jadinya adalah 4 plus akar 2 2R. Cuma jadi kuat medan gravitasi yang bekerja di GD atau kuat medan gravitasi yang bekerja di titik D ini adalah 4 ditambah akar 2 dibagi dengan 2R GM. Cuma di soal ini perhatikan gambar sebuah bujur sangkar dengan ini tuh, dia itu sisinya hanya dalam R. Nah, jadi dia nggak bilang ini sisinya itu berapa, itu dia nggak bilang. Jadi persamaannya untuk pilihannya itu masih ngambang. Tapi kalau misal ini udah mentok ya, ini mentoknya kayak di sini aja. Jadi mentoknya di 4 tambah akar 2 GM. Di sini nggak ada jawabannya ya, nomor 14, tapi caranya kayak gini, sama. Jadi untuk tahu kuat medan gravitasi di D, dia dijumlahin ya, kuat medan gravitasi di A ditambah di B ditambah dengan di C, tinggal dijumlahin semuanya. Nanti ketemu kuat medan gravitasi di D adalah 4 ditambah akar 2 2R GM. Nah, untuk penjumlahnya sama seperti ini. Ini nanti tinggal kok bisa jadi 2R karena ini rasional ya. Dikalikan akar 2. Akar 2 berarti kan jadinya ya ini udah jadi seperti ini. Nah, di sini di pilihannya itu nggak ada ya, karena emang di pilihannya itu dia itu R dan juga GM-nya dia nggak ada. Jadi masih dalam bentuk G. Jadi nggak bisa ya. Jadi nomor 14 itu dia nggak ada jawabannya. Oke. Kita lanjut ke yang nomor 15. Nah, nomor 15 ini kita lanjutkan. 15 yaitu massa dan diameter sebuah planet adalah 4 kali
Nomor 15, jadi massa dan diameter sebuah planet adalah 4 kali dari bumi. Jadi bisa ditulis M planet itu sama dengan 4 kali M bumi. Dan diameternya sama dengan diameter planet sama dengan 4 kali diameter bumi. Diameter kan sama dengan setengah jari-jari ya. Atau bisa ditulis dua sama aja ya. Jari-jari planet sama dengan 2 kali jari-jari kode. Jari-jari bumi RB. Nah, percepatan pada permukaan bumi, percepatan gravitasi pada permukaan bumi dibandingkan dengan permukaan di planet. Itu di duluan mana ya? Percepatan gravitasi pada permukaan planet, berarti planet dulu ya. Ditanya adalah G planet dibanding dengan G bumi. Karena emang yang duluan atau yang ditanya adalah G planet duluan. Ini sama kayak tadi. Berarti G M planet karena dia cuma di permukaan RP kuadrat. Ini G MB per RB kuadrat karena dia di permukaan aja. Berarti emang pakainya cuma jari-jarinya ya. Ini G nya dicoret. Massa buminya planetnya adalah 4 kali massa bumi. R planetnya adalah 2 kali jari-jari bumi kuadrat. Karena dia diameter ini pakainya jari-jari. Ini massa bumi dibagi dengan RB kuadrat. Ini 4 MB, gak apa, tulis dulu aja. 4 RB kuadrat sama dengan MB dibagi dengan RB kuadrat. Coret. Berarti langsung ya, ini 4 dibagi 4 jadinya adalah 1:1. Jadi jari-jari. Jadi perbandingan percepatan gravitasi di A dan juga di B itu atau planet A di planet dan juga di bumi adalah 1:1. Nah, jadi kayak gini aja. Jadi jawabannya adalah yang A, yaitu sama ya, perbandingan percepatan gravitasinya adalah 1:1. Ini yang nomor 15. Kita lanjut ke nomor 16. Nomor 16, kuat medan gravitasi di suatu titik berada pada jarak X dari pusat bumi. Jadi kayak misal ini pusatnya sebuah titik X. Nah, dari pusat bumi adalah 5 Newton. Berarti di sini ini tuh G-nya sama dengan 5 Newton per kilogram. Jadi suatu titik ini ya, kuat medan gravitasinya adalah 5 Newton aja. Jadi nggak selalu 10. Sedangkan besar kuat medan gravitasi di permukaan bumi, sementara di sini GPB permukaan bumi adalah 10 Newton per kilogram. Besar jari-jari bumi, nah ditanya adalah R-nya. Jadi R-nya itu berapa? Ini sejauh X ya. Nah, ini sejauh X adalah besar jari-jari bumi. Nah, jadi kalau misal kalian bingung nanti pakai perbandingan apa, balik lagi ya, perbandingannya itu bergantung sama yang diketahui sama di pilihan ganda. Kalau dia yang diketahui adalah G kayak gini, G di X ya, GX dan juga GPB, berarti perbandingannya harus kayak gini, GX dibanding GPB. Jadi nggak boleh langsung pakai perbandingan langsung kayak tadi ya. Kenapa kok nggak boleh? Ya karena emang ininya diketahui. Jadi kalau misal langsung tadi berarti kan dia langsung hilang kayak gitu loh. Jadi nggak bisa. Ini berarti langsung masukin G. Ini masanya sama ya, massa bumi. Rx-nya adalah jarak ketika X kuadrat. G di sini M permukaan bumi dibagi dengan R permukaan bumi atau jari-jari bumi ya. Berarti yang dimaksud adalah jari-jari bumi ini nanti. Ini J-nya dicoret, massa buminya dan permukaan bumi sama aja, ini bukan permukaan bumi, ini bumi. Gx-nya adalah 5, GPB-nya adalah 10. Berarti ini adalah R permukaan bumi itu adalah RPB kuadrat dibagi dengan Rx-nya adalah X kuadrat kayak gitu. Nah, ini berarti 5/10 adalah setengah. Oke. Ini adalah setengah. Di sini adalah RPB kuadrat nih, sebentar, tipe. RPB kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Jangan lupa diakar. Kalau diakar-akar semua berarti 1/2 sama dengan RPB dibagi dengan X. Nah, berarti RPB nanti sama dengan ini kan pindah ruas nanti, jadi 1/2 X. Kalau disederhanakan berarti jadi setengah akar 2 X. Nah, berarti setengah akar 2 X. Berarti jawabannya adalah yang D. Ini nomor 16.
16. Iya, kayak gini. Oke, sekarang nomor 17. Cepat ya. Cepat dari mananya? Udah hampir sejam. Nomor 17. Seorang astronot berada pada orbit lingkaran dengan jari-jari R mengitari bumi dengan kuat medan gravitasi. Jadi dia itu ada lintasan orbit atau R-nya sama dengan R. Ini tulis R orbit aja. R orbit sama dengan L. Orbit lingkaran dengan jari-jari R mengitari bumi dengan kuat medan gravitasi G bumi sama dengan E. Agar kuat medan gravitasi menjadi setengah E, berarti agar G setelahnya, G setelah sama dengan E. Ini nak bikin G1, G2 aja ya. Ini G1 sama dengan E, G2 sama dengan agar setengah E. Maka ini R orbitnya tak bikin R aja. R1 sama dengan R. Ini maksudnya kayak gimana toh? Jadi karena dia berada di lintasan orbit, nih misal bumi ya, di lintasan orbitnya, orbit itu melingkar kayak gini. Kalau kita menganggap bahwa bumi itu bulat, nah terus habis itu ini berada di salah satu lintasan, berarti di sini tuh dia R kayak gitu loh. Jadi berada pada suatu lintasan orbit. Nah ditanya adalah jari-jari lintasannya, jadi R2-nya. Jadi tanya adalah R2-nya. Biar si R2-nya itu sama dengan berapa? Biar G-nya 2 itu sama dengan setengah E. Nah, di sini balik ya. Kalau misal di sini ada G1, G2, maka kita pakai perbandingan seperti ini. Jadi nggak boleh langsung pakai G1 banding G2. Ini nggak boleh karena G1 dan G2-nya diketahui. Jadi itu nggak boleh. G1 banding G2. Berarti ini G M-nya sama ya, massa bumi dibagi dengan R1 kuadrat dibagi dengan G MB R2 kuadrat. Ini kalau misal biar cepet sih persamaannya langsung dibikin G1 per G2 sama dengan MR2 kuadrat per R1 kuadrat, kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi langsung gitu nggak apa-apa. Di sini E per setengah E-nya nanti coret. R2-nya itu kita cari R2 kuadrat dibagi dengan R1-nya adalah R kuadrat. Ini sama ya kayak tadi ya, dikuadratin semua berarti jadi 1 per akar 2 sama dengan R2 per R. Kalau misal dipindah ruas berarti jadi akar 2 R. Berarti jawabannya adalah yang C. Sama ini. Ini sama soalnya, ini sama kayak soal sebelumnya, soal 16. Jadi sama dan nggak ada bedanya. Oke. Jadi nggak ada bedanya, cuma di bagian pembalikannya ya. Jadi harus hati-hati. Masuk ke nomor 18. Nah, ini sebenarnya dari tadi masih gaya gravitasi, masih kuat medan gravitasi, masih di situ-situ terus ya. Karena emang lebih banyaknya di situ ya soalnya ya. Nah, nanti yang lainnya tinggal pengembangan sih. Nomor 18. Bumi memiliki radius R, percepatan jatuh bebas pada permukaan bumi G, percepatan jatuh bebas pada ketinggian H di atas permukaan bumi, percepatan jatuh bebas. Ini agak variatif ya ini ya. Bumi memiliki radius itu maksudnya jari-jari ya. Radius R-nya R bumi sama dengan R. Nah, bumi memiliki jatuh dan percepatan jatuh bebas itu maksudnya percepatan gravitasi pada permukaannya GPB sama dengan G. Ini cuma istilah aja. Percepatan jatuh bebas pada ketinggian H, GH sama dengan berapa? Ini sama. Ini sama ya, sama lagi dan lagi. Di sini adalah GPB dibanding dengan GH sama dengan G. M-nya adalah ini langsung karena ini udah sering banget, nggak usah. Ini berarti RH kuadrat dibagi dengan R bumi kuadrat. GPB-nya adalah G, GH-nya kita cari GH, RH-nya cari-cari, ketinggiannya adalah H kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Berarti GH sama dengan, nah ini agak oh ya, H-nya ini adalah ketinggian H ya. Dia cuma bilang bahwa ketinggian H. Kalau ketinggian H kan masih ditambah ya, masih ditambah dengan jari-jari. Berarti jadi R plus H
kuadrat. Nah, ditanya adalah GH, pindah ruas saja, R kuadrat kalikan G dibagi dengan R plus H kuadrat. Jadi kalau hasilnya adalah R kuadrat kalikan G dibagi dengan R plus H kuadrat. Berarti jawabannya adalah D. Udah, ini langsung. 19. Jadi nomor 18. Nomor 18 sama ya. Jadi sekali lagi aku ingetin bahwa R-nya itu adalah R terhadap pusat bumi. Jadi jangan lupa buat ditambah dengan jari-jarinya. Jadi R kuadrat kalikan G, R tambah H. Nomor 19. Oke. Bentar. Sama aja. Dua partikel tetap bermasa M1 dan M2 terpisah sejauh D. Suatu partikel tidak mengalami gaya gravitasi. Jadi ini sama. Ini soalnya masih gaya gravitasi dan juga kuat medan gravitasi ya. Ini 1, ini benda 2. Nah, ya kan, ini benda 1, ini benda 2. Terus terpisah sejauh D. Jadi di sini dia terpisah sejauh D. Nah, suatu partikel ketiga tidak mengalami gaya gravitasi, celakan pada garis hubung antara M1. Jadi diletakkan di sini. Ada sebuah partikel diletakkan di tengah-tengahnya. Letak partikel ketiga dari M1 berarti terhadap M1 ini ya. Berarti ini kita ibaratin adalah X, di sini adalah D min X. Ini sama kok konsepnya, meskipun cuma dirubah, ini nggak ada angkanya sama sekali. Itu nggak masalah sama sekali. Di sini M1 adalah M1 ya M1, M2 ya M2. Terus habis itu tanya adalah ini ya, partikel terhadap X-nya. Berarti kita mau nyari X-nya ya. Kita cari dulu partikelnya. Berarti partikelnya, karena ini adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi kan berarti F. F itu S1 0 gitu ya. Sama F2 0. 0 itu masih ini 0 ya, aku beratin 0. Atau titik tengahnya. Terus di sini G M1 ini M0 dibagi R10 kuadrat sama dengan G M2 M0 dibagi dengan R20 kuadrat. Ini coret dicoret, M0 nya coret dicoret, berarti M1 nya tetap M1, R10 nya adalah X kuadrat, M2 nya adalah D min X kuadrat. Kita mau nyari X kuadratnya. Di akar semua aja ya. Di sini jadi akar M1 per X sama dengan akar M2 per D min X. Nah, ya, selamat datang dengan perhitungan dengan hanya huruf-huruf saja. Jadi sini adalah jadi M1 D dikurangi dengan akar M1. Bentar, terus depannya. Ini kan kalikan silang ya. Akar M1 kalikan D min X sama dengan akar M2 X nya taruh depan. Berarti kan jadi D akar M1 kurangi X akar M1. Ini adalah X M2. Tak pindah ruas biar sama-sama. Berarti D akar M1 sama dengan X akar M2 tambah X akar M1. Nah, ini kan nanti X-nya bisa keluar, berarti jadi X kurung M2 plus akar M1. Ini berarti D akar M1. Nah, kan karena ditanya X ya, jadi ini berarti yang X saja biar gampang. Berarti X-nya sama dengan D akar M1, mentak banget, dibagi dengan akar M2 ditambah akar M1. Dibalik juga nggak apa-apa. Berarti jadinya adalah kayak gini. Ya, mentok banget sampai bawah. Berarti kalau misal kayak gitu, nanti jawabannya adalah yang E ya. E. Nah, dah ini yang nomor 19. Nah, ini adalah 19. Jadi ini cuma pakai akar-akaran aja. Jadi bergantung sama ketelitian kalian sendiri-sendiri ya, karena emang itu harus teliti dan juga harus hati-hati, karena ini dia nggak pakai angka, tapi dia pakainya huruf aja. Oke, balik lagi ke nomor 20. Ini masih sama ya. Nomor selanjutnya itu masih tentang kuat medan dan juga tentang gaya gravitasi. Nomor 20. Dua benda bermassa M1 dan M2 dipisahkan pada jarak. Jika jarak
kedua, berarti R1-nya kita ibaratin R, R2-nya sama dengan 2R. Perbandingan gaya gravitasi awal dan juga akhir. Dua benda bermasa M1 dan M2 dipisahkan perbandingan gaya gravitasinya. Ini kan karena M1 M2, ini kan jadi kayak awal sama akhir. Nah, itu kan berarti cuma R1 banding F2. Yang dirubah cuma R1 dan juga R2-nya. Masa 1 tetap dalam masa 1, masa 2 tetap dalam masa 2. Jadi yang dirubah cuma R-nya. Karena ini dua gaya gravitasi aja ya, cuma kayak misal ibaratnya di sini ya dua gravitasinya, ini di sini R, terus dia mau dipanjangin, jadikan jadi 2R. Nah, berapa sih 2R-nya ini? Nah, perbandingan saat di sini dan juga saat di sini, kayak gitu. Kan itu masanya nggak berubah, ya kan? Jadi bisa ditulis nanti G M1 M2 per R12 saat kedua, saat pertama kuadrat, G M1 M2 per R12 saat keadaan 2. Ini kan bisa dicoret sama ya, karena emang yang berubah cuma keadaan ini. Ini bisa tak pindah ke sana, tak pindah ke sini, berarti ini jadinya yang kedua 2R kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti jadi 4R kuadrat banding R kuadrat. Coret, berarti 4 banding 1. Jawabannya yang D. Gampang ini. Pakai cahayanya di atas. Yang nomor 20. Oke, masuk ke nomor 21. 21, dua partikel P dan Q terpisah sejauh 10 meter. Jadi ada partikel, di sini partikel P, di sini partikel Q, ya kan? Partikel P dan juga partikel Q, masa P-nya adalah 4 kg. Masa Q-nya sama dengan 9 kg. Terus terpisah sejauh 10 meter. Di sini adalah 10 meter. Nah, terpisah sejauh 10 meter. Agar kuat medan gravitasi di titik R harus berada di, jadi kita ibaratnya sini adalah R-nya adalah sama dengan 0. Ini sebenarnya kalian boleh nggak sih kalau R-nya itu kan kita selalu naruhnya di tengah. Boleh nggak sih kalau R-nya ditaruh di samping kiri atau samping kanan? Nggak boleh ya. Kalau misal R-nya taruh samping kiri, berarti kan arahnya sama. P-nya ke sini, Q-nya juga ke sini. Berarti kan nilainya plus semua. Kalau plus nggak mungkin 0. Boleh nggak taruh sini? Sini juga sama. Kalau mau taruh sini, berarti kan nanti arahnya ke sini, ini juga ke sini. Plus semua. Berarti nggak mungkin 0. Berarti nggak boleh ditaruh di antara sebelum P atau setelah Q. Itu nggak boleh. Berarti biar nilainya 0, itu harus selalu di tengah. Kenapa? Karena biar dia itu berlawanan arah, sehingga nilainya saling mengurangi. Jadi karena ini kuat medannya bisa ditulis GP banding GQ sagi, sama masanya ini yang beda, berarti G MP dibagi dengan RP kuadrat dibanding, ini sama kayak sebelumnya ya, di sini tak bikin X, di sini tak bikin 10 min X. G RP kuadrat G MQ per RQ kuadrat, coret dicoret. MP-nya adalah 4, RP-nya adalah X kuadrat. Ini dia 9 dibagi dengan 10 min X kuadrat. Dikuadratin semua atau diakar semua. 2 per X sama dengan 3 per 10 min X. Kalikan silang 10 min X sama dengan 3X. Berarti jadinya 20 min 2X sama dengan 3X. Yang pindah 20 min 5 sama dengan pindah min jadi plus ya. X sama dengan 4 meter. Di 4 meter terhadap R atau 6 meter terhadap Q. Nah, berarti 4 meter dari P. Nah, berarti jawabannya benar adalah yang A. Nah, sama ini, sama 21. Nah, nomor 21 adalah seperti ini. Kita lanjut ke 22. Jadi masih sama di seputar itu terus ya. Sekarang masuk ke nomor 22. Nah, 22 udah agak beda. Perbandingan rata-rata planet A dan B ke matahari. Jadi planet A berarti terhadap matahari ya. RA sama dengan 4, RB sama dengan 1. Jika periode planet B, TB sama dengan 25 hari,
berapakah periode planet A? Nah, berarti pakai apa ini? Ini pakai hukum Kepler. Hukum Kepler itu apa? Kemarin TA kuadrat dibanding dengan RB pangkat 3 sama RB sorry. RA pangkat 3 sama dengan TB kuadrat dibagi dengan RB pangkat 3. Nah, TA kuadratnya berapa? Dicari. TA kuadrat. RA kuadratnya berapa? 4 pangkat 3. TB-nya 25 kuadrat. RB-nya berapa? RB-nya adalah 1 pangkat 3. Nah, udah selesai semuanya. Terus kita mau mangkatin 3 dulu semuanya. TA kuadrat dibagi dengan 4 pangkat 3 itu berarti berapa? 4 16 kalikan 4 64 sama dengan ini 25 nya biarin kuadrat aja, ini 1. Nah, ini baru dikuadratin semua. TA per 8 sama dengan 25 per 1. Berarti TA sama dengan 25 kalikan 8 5 4 10 16 200 hari. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, kalau di soal apa ini? Hukum Kepler, kalian emang harus teliti dalam membuat perkuadratan dan juga perpangkat tiganan. Nah, itu pinter-pinteran kalian sendiri ya, terserah mau ngerjainnya gimana. Ini nomor 22. Selanjutnya nomor 23. Baca dulu. Jari-jari orbit satelit A mengelilingi bumi. Jari-jari A mengelilingi bumi adalah 0,25 jari-jari orbit bulan. Berarti RB aja ya. Nah, mengelilingi bumi. Jika periode bulan adalah T bulannya adalah 30 hari, berapakah periode dari satelit A? Sama hukum Kepler lagi. Berarti hukum Keplernya itu kita bisa pakai TA kuadrat dibagi RA pangkat 3 TB kuadrat dibagi RB pangkat 3. Nah, ini cuma dia pakainya kuadratnya lebih banyak. Ini sama ya. TA kuadratnya adalah ditanya TA kuadrat dibagi RA pangkat 3 nya adalah 0,25. Bentar, ini banyak banget nanti. 0,25 kali 10 pangkat min 2 pangkat 3 sama dengan TB nya 30 kuadrat dibagi dengan RB nya di situ masih jari-jari orbit bulannya. Di sini bener ding. Satelit A ya, di sini adalah RB. Jadi dia adalah 25 RB gini ya. Saya tulis ini. Jari-jarinya adalah 0,25 kali 10 pangkat min 2 RB. Tak cukup. Tulis lagi ulang 0,25 RB kuadrat. Di sini adalah RB pangkat 3, pangkat 3. Ini kan bisa dirubah nanti jadi kayak gini ya. 25 kali 10 pangkat min 2 RB. Nanti RB nya bisa dicoret sama-sama RB. Nah, cuma di sini kan pangkatnya 3. Berarti nanti TA kuadrat pangkat 3. Kalau misal mau hilangin kuadratnya ini, berarti nanti kan ini 25 kali 10 pangkat 3. Ya kan, 10 pangkat 3 kan 2 sama 1 kan. Maksudnya 25 kuadrat kali 25 pangkat 1. Berarti kan boleh kalau misal tak giniin aja. TA nya itu kuadratnya hilang 25 kali 10 pangkat min 2 kalikan 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, kayak gini boleh. Kenapa kok bisa? Karena 25 kali 10 pangkat min 2 nya kuadratnya pangkat 3. Nah, pangkatnya 3 berarti kan kalau misal dia dikeluarin jadi 25 kali 10 pangkat min 2 dikalikan dengan, karena masih ada sisa 25 kali 10 pangkat min 2 berarti dimasukin, berarti jadi 5 kali 10 pangkat min 1. Kebanyakan nolnya. 30 nya 30, di sini 1. Berarti TA nya sama dengan periodenya ini nanti 10 10. Ini kan hilang 1 ya, berarti tinggal 25 kali 10 pangkat min 2. Berarti 25 kalikan 5 itu dia jadinya adalah 125.
125 kalikan 3 berarti 15, 6, 7, 37, 0, 10 pangkat 2, 375 tadi hari ya, 3,75 hari, berarti yang B. Jadi ini matematis saja ya, ini matematis saja, ini tak bikin simpel matematisnya. Kalau misal mau diribetin juga nggak apa-apa, mau kalian pangkatin 3 dulu habis itu di kuadrat juga nggak apa-apa, tapi ini lebih tak sederhanain. Jadi kalau 25 kali 10 pangkat min 3 pangkat 3 itu kan berarti 25 kali 10 pangkat min 2 kalikan 25 kali 10 pangkat min 2 kalikan 25 kali sangat 10 pangkat min 2, karena kuadrat kan berarti yang 2 keluar ya kan, berarti 25 kali 10 pangkat min 2, sisa berapa? Sisa 25 kali 10 pangkat min 2 di akar, berarti jadi 5 kalikan 10 akar min 10 pangkat min 1. Udah kayak gini jadinya 3,75, dan ini adalah nomor 23. Oke, jadi kita lanjut yang selanjutnya yaitu nomor 24. Nah, nomor 24 ini di sini ada tabel, tapi di sini perbandingan antara bumi dan juga planet ya. Dan kalian bisa dilihat di situ yang ditanya adalah perbandingan periode planet A dan juga B. Tapi di sini untuk mengerjakannya kalian bisa menggunakan perbandingan dengan yang diketahui ya kan. Misal nih ya, TA kuadrat dibanding RA pangkat 3 dibanding atau sama dengan TBU adalah bumi ya, karena di sini ada bumi, di sini ada RBU pangkat 3. Di sini TA-nya kan mau dicari, TA kuadrat dibagi dengan RA pangkat 3, RA-nya di situ adalah 0,5 R pangkat 3 sama dengan di sini adalah TBU-nya, karena di sini udah 1, masukin 1. RBU-nya atau jari-jari bumi adalah R pangkat 3. Berarti di sini bisa tak tulis gini ya, TA kuadrat dibagi dengan 0,5 pangkat 3 R pangkat 3 sama dengan 1 per R pangkat 3. Jadi bisa dicoret. Nah, di sini berarti TA kuadrat sama dengan 0,5 pangkat 3. Kalau pangkat 3 kan berarti nanti bisa ditulis kayak gini ya. TA sama dengan 0,5 kalikan akar 0,5. Kok bisa? Karena kan ini 2, kalau misal kita jabarin kan jadi 0,5 kalikan 0,5 kalikan 0,5. Kan ada 3 kayak gini. Kalau kuadrat kan berarti yang 2 itu kan keluar ya kan. 2 keluar jadi 0,5. Ini baru 1, maka masih dalam bentuk akar. 0,5 kali akar 0,5. Ini TA. Terus yang TB. Nah, berarti TB kuadrat dibanding dengan RB kuadrat pangkat 3 sama dengan TBU bumi juga, kita makanya perbandingan bumi. Kalau mau langsung pakai perbandingan terhadap A juga boleh, jadi nanti TA nya langsung dimasukin 0,5 ini aja, tapi nanti agak nggak enak sih, lebih enak kayak gini sih menurutku. Kalau kalian mau pakai yang sebelumnya itu juga boleh. TB itu kita mau cari TB kuadrat dibagi dengan RB nya pangkat 3 adalah 1,5 ya, 1,5 R pangkat 3 sama dengan T buminya periode bumi 1. Di sini R pangkat 3 ini sama ya konsepnya kayak sebelumnya, kayak yang ini tadi. Ini sama, nanti bisa tak tulis jadi kayak gini aja ya. TB sama dengan 1,5 akar 1,5. Nah, kita mau nyari perbandingan TA banding TB. Nah, berarti bisa dimasukin nih 0,5 akar 0,5 dibanding 1,5 akar 1,5. Nah, kalau misal di sini itu udah perbandingan nih kayak gini, kan biar enak nih. Biar enak kan berarti dikuadratin semuanya. Ya kan? Ini dikuadratin biar akarnya ini hilang, biar akarnya juga hilang. Berarti kan sama dengan ini nanti adalah 0,5 pangkat 3 kayak gini kan. Pangkat 3 ini adalah 1,5 pangkat 3 juga, ya kan? Ini kan sama, balik lagi ke posisi awal tadi. 0,5 ini kan kuadrat, ini jadi pangkat 1 kan jadi pangkat 3 pangkat 3. Berarti ini adalah 5 pangkat 3 dibagi dengan 10 pangkat 3. Ini maksudnya seper ya. Terus habis ini adalah 15 pangkat 3 dibagi dengan 10 pangkat 3. Nah, sama. Ini kan 10 pangkat 3 nya bisa dicoret. Berarti kan ini 5 kalikan 5 kalikan 5, ini 15 kalikan 15 kali 15, atau 5 nya bisa coret semuanya. Sudah coret ini berarti kan nanti jadi 1 banding. Nah, 1 banding 3 pangkat 3, atau bisa 9 kalikan ini 1 banding 27. Berarti jawabannya adalah yang nah, ini untuk nomor 24. Nah, ini bisa pakai perbandingan nih.
sama. Jadi untuk konsepnya itu sama semua. Jadi di sini pakainya konsep periode. Perkembangannya untuk soalnya juga masih sederhana ini. Jadi emang kayak gitu sih. Jadi tinggal pakai perbandingan aja, nanti kalian langsung ketemu nilainya. Kayak nomor 255 juga, 25 perbandingan dua planet A dan juga B. Jarak planet A dan B adalah, berarti ini sama, RA banding RB sama dengan 4 banding 9. Terus habis itu periode TA-nya adalah 24. Berapakah TB? Nah, ini kan sama kayak tadi. TA kuadrat dibanding dengan RA pangkat 3 sama dengan TB kuadrat dibagi RB pangkat 3. TA-nya berapa? 24 kuadrat. RA-nya berapa? RA kuadrat 4 pangkat 3. TB-nya berapa? TB-nya dicari kuadrat. TRB-nya 9 pangkat 3. Sama kayak tadi, kita tinggal membayangin aja. Ini kan kuadratin semua nanti hilang. Kuadratin kan 4, ya kan? 4 nanti keluar 4 kalikan. Ini berarti sebentar, ini 24, berarti 4 kalikan 2, berarti jadi 8. Kalau nggak percaya kalian hitung aja sendiri, ini bisa aku cepetin. TB-nya berarti jadi TB 9 pangkat 3 juga sama, 9-nya keluar. Jadi gini loh, 9 pangkat 3, kok bisa nanti kan 9 kalikan 9 kalikan 9. Pangkat 3 kan nanti keluar, kalau di kuadratnya keluar 2. Berarti kan masih sisa 1. Jadi 9-nya keluar, 9-nya di akar. Nah, berarti kan 9 kalikan 3, berarti jadinya 27. Sama kayak 4 pangkat 3. 4 kalikan 4 kalikan 4. Ini mau di akar kuadrat, berarti jadi 4 kalikan akar 4 atau sama dengan 4 kalikan 2. Kayak gitu. Jadi jadinya adalah 27. Ini sudah diberikan akar 2. Nah, berarti TB-nya adalah 24 kalikan 27 dibagi dengan 8. 8 coret sama 4, jadinya 3, ya kan? 3 kalikan 27 TB, berarti jadinya adalah 21,681 hari. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, ini untuk nomor 25 sama lagi, dia pakai hukum 3 Kepler. 26 sebentar. Ini berarti yang nomor 25 ya, tak zoom out lagi. Jadi ini pakai hukum 3 Kepler lagi. Terus nomor 26, jika perbandingan jarak planet X ke matahari dan jarak bumi ke matahari adalah, berarti ini sama lagi, Rx banding Rb sama dengan 9 banding 1. Periode planet X mengitari matahari, periode planet X mengitari matahari, berarti kan TX-nya berapa? Kalau bumi mengitari kan berapa tahun ini kan? Kalau misal bumi kan 1 tahun ya, T bumi kan sama dengan 1 tahun untuk mengitari matahari. Berarti di sini langsung TX kuadrat dibagi dengan RX pangkat 3 sama dengan TB kuadrat dibagi dengan RB pangkat 3. TX-nya dicari, RX-nya adalah 9 pangkat 3, TB-nya adalah 1 kuadrat, RB pangkat 3 nya adalah 1 juga. Berarti TX nya sama dengan 72,9 tahun. Banyak banget ya. Ini harusnya seperti ini ya, karena koreksi dulu, ini masih dalam bentuk kuadrat ya. Nah, lupa, sorry. Ini TX kuadrat, ini berarti jadinya nanti TX sama kayak tadi. Ini tadi kan jadinya berapa? 9 keluarin berarti 9, jadi 27, 1 per 1, berarti TX nya sama dengan 27 tahun. Nah, tadi kurang kuadrat, jadi harus teliti ya. Ini adalah yang E, berarti jawabannya. Sama lagi, perbandingan lagi untuk nomor 26, masih pakai perbandingan. Sekarang nomor 27, hapus dulu ya. Nah, ini nomor 27. Nah, di sini itu sebenarnya kita belum menjumpai ini ya, apa namanya? Soal yang dia itu hubungannya sama sama kecepatan lepas dan juga kelajuan satelitnya itu belum ada, karena ini nanti ke bawah itu adalah periode semua. Nggak apa-apa, kita selesaikan dulu aja periodenya. Planet A dan B masing-masing berjarak rata-rata X dan Y, berarti RA sama dengan X, RB sama dengan Y. Terhadap matahari dengan periode T. Planet A, TA sama dengan T,
Jika X itu sama dengan 4Y, periode planet berarti ini TB. TB sama dengan berapa? Dah ini sama lagi ya. Jadi TA kuadrat dibanding dengan RA pangkat 3 sama dengan TB kuadrat dibagi dengan RB pangkat 3. TA-nya adalah T, RA-nya adalah X pangkat 3, TB-nya adalah dicari, TB kuadrat. Jangan lupa kuadrat, tadi kayak tadi, kelupaan, T-nya adalah kuadrat. RB-nya berarti kalau misal dia Y, X-nya kan berarti jadi 4Y ya, tak bikin sekalian ya, 4Y pangkat 3. Di sini dia adalah Y pangkat 3. Nah, jangan lupa dikuadratin, T kuadrat, ini 4 pangkat 3 Y pangkat 3. Ini adalah TB kuadrat, ini Y pangkat 3. Ini Y nya bisa dicoret. T kuadratnya karena ini mau diakar semua. Ini 4 nya kayak tadi ya, 4 nya keluar, 4 jadi 2, berarti jadi 8. 4 kalikan 2 8. Berarti T per 8 sama dengan TB per 1. Berarti TB nya berapa? Berarti TB nya 1/8 T. Dah, berarti ini jawabannya adalah yang C. Nah, ini adalah yang nomor 27. Jawabannya nomor 27 adalah 1/8 T. Sama lagi dan sama terus. 27, 28 sekarang. Dua satelit A dan B jika perbandingan periode TA banding TB, TA per TB sama dengan 64. Perbandingan A dan B itu adalah jari-jarinya ya, atau jaraknya. Jadi perbandingan RA banding RB-nya berapa? Nah, di sini masih sama. Dia adalah TA kuadrat per RA kuadrat sama dengan RA pangkat 3, sorry. TB kuadrat per RB pangkat 3. TA-nya dibikin gini dulu aja ya. TA kuadrat per TB kuadrat sama dengan RA pangkat 3 per RB pangkat 3. Ini mau tak akar semua ya, berarti nanti aja deh diakar. Ini kan TA-nya kan berarti jadi 64 kali 64 gini ya. Kok bisa gitu kan? Nah, kan dia bilangnya adalah TA per TB kalikan TA per TB kan, biar jadi TA kuadrat TB kuadrat. Berarti kan TA kalikan TB. Berarti jadi apa? 64 ya kan? 64 berarti 64 kalikan 64. 64 kalikan 64 per 1 ya, atau karena ini kan tanya perbandingannya aja, biarin aja dalam 64 kalikan 64. Nah, 64 kalikan 64. Ini masih RA pangkat 3 per RB pangkat 3. Ini kan pangkat 3. 64 itu berarti pangkat 3-nya berapa? 4. 4 kalikan 4. RA per RB. Berarti RA per RB-nya sama dengan 16. Berarti jawabannya yang C. Dah, ini untuk yang nomor 28. Nah, selanjutnya 29 dan 30 dan akhirnya nanti selesai. Jatuh. Oke, jadi ini adalah nomor yang terakhir, yaitu nomor 29 dan juga nomor. Oke, baiklah. Jadi kita masuk ke nomor 29. 29 yang diketahui adalah W1 atau berat ketika ada di permukaan bumi adalah 90 Newton. Berarti R1-nya sama dengan R ya. Terus R2-nya sama dengan 2R. Tapi ini pada dari bawah ya, maksudnya dari permukaan itu 2R. Berarti kalau terhadap jari-jarinya berarti jadinya adalah 3R ya. Jangan lupa buat ditambah R. Karena kan emang dia kan cuma R-nya segini. Nah, dia segininya 2R. Jangan lupa ngitungnya selalu terhadap pusatnya, berarti R-nya ya. Nah, ini udah berarti kalau misal mau nyari W kan kayak tadi udah dibahas ya, M kalikan G. G kan nanti ambilnya dari G sama dengan tetapan gravitasi G M per R, dimana R-nya kuadrat, masanya adalah massa yang menciptakan gravitasi, R-nya adalah jari-jari atau jaraknya benda ya. Nah, maka karena nanti kan sama bendanya itu terhadap bumi, berarti kan M-nya juga sama. Berarti persamaannya bisa dirubah jadi W1, W2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Tadi udah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. W1 adalah 90, W2-nya adalah kita mau nyari
R2 kuadratnya jangan lupa buat dijadiin kuadrat langsung, jadi 9R kuadrat. R-nya adalah R kuadrat. Ini coret-dicori, berarti W2 10 Newton. Berarti jawabannya adalah yang E. Nah, ini yang nomor 29. Nah, ini adalah yang nomor 29. Kita lanjut ke nomor 30. Nomor 30. Diketahui perbandingan jari-jari planet A dan juga B, berarti RA banding RB adalah 3 banding 2 ya, 3 banding 2. Terus habis itu perbandingan periodenya, perbandingan masanya, masa A banding masa B sama dengan 1 banding 2. Nah, ditanya adalah perbandingan percepatan gravitasinya atau GA banding GB. Karena tanya GA atau banding GB aja, berarti bisa langsung ya GA banding GB. G MA per RA kuadrat dibanding dengan G MB per RB kuadrat. Ini G-nya bisa coret. M-nya adalah 1 dibagi R-nya adalah 3 kuadrat. Terus MB-nya adalah 2, RB-nya adalah 2 kuadrat. Benar ya? 1/9 sama dengan 4/8. 2/4. Nah, ini kan bisa 1/9 sama dengan 1/2. Perbandingannya adalah 2 banding 9. Jangan kebalik. Ingat, awalnya GA-nya ke sini, berarti turunnya sama ke sini. GB-nya di sini, turunnya juga ke sini. 2 banding 9. Berarti jawabannya adalah yang P. Nah, ini adalah yang terakhir untuk nomor 30 pada pilihan ganda. Jadi lebih banyak soalnya ini pada percepatan dan juga gaya gravitasi ya. Energi potensial dan juga kelajuan lepas dan juga kecepatan satelit masih belum terlalu banyak. Mungkin kalian bisa coba temukan sendiri dulu. Nanti kalau ada, nanti kalian bisa tanyakan. Jadi itu adalah 30 soal pada pilihan ganda buku mandiri untuk latihan soal pada hari ini. Jadi karena emang latihan kemarin udah dibahas, jadi kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa tanyakan aja langsung lewat WhatsApp aja, atau mungkin bisa mulai diskusi sama teman-teman kalian, bahas soal yang bagian B dan sebagainya. Karena ini buat bahas yang 30 soal aja ini udah habis berapa jam gitu kan, hampir 1 jam ya, 1 jam lebih kayaknya. Nah, jadi itu cukup untuk yang 30 soal. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.